Tantangan seorang konten kreator Batak. Apa mungkin bisa sukses seorang konten kreator Batak yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak? Apa yang menjadi value editnya? Apa yang menjadi nilai jualnya untuk mampu mengambil simpati orang Batak? Memang banyak sekali yang meragukan kami di awalnya. Marhua mamang, marhua malay mabemben kontek kamu. Kan konten-konten joget-joget itu udah laku. Konten-konten lawak-lawaki itu udah laku. Anggo edukasi do tuan Nabi Mauldi. Ima tanggapannya kadongan di awal naik. Jala emang ni hati dakot di akadongan mili apalagi keluarga. Nakadong nama support. Alani memang tantangan don. Nah orang ulau do rabayan. Inareba. Alai memang sebagai praktisi, sebagai pegiat adat, kami adong dotong tanggung jawab moral dinalaho mengedukasi sudut noposo generasi-generasi muda laho mabahen nasida lebih cinta akan adat Batak. Kami tubuh magodang di Tanudeli di Kota Medan tepatnya. Awalnya ya nggak ngerti bahasa Batak, nah juga di Kota Medan. Tapi karena ada talenta dari Tuhan, kita coba belajar, dan belajar. Awal 2025 kita mulai masuk ke sosmed FB. Dan di Maret 2025 kita mulai join ke FB Pro. Tersiok-siok, ya. Terkadang ada keinginan untuk berhenti. Apalagi tantangan dari kiri kanan mengatakan, udahlah kerja sia-sia itu. Tapi kalau lagi bikin joget-joget, lagi bikin nyanyi-nyanyi, cepat nanti lagi dapat monetisasi. Ima sudut pandangnya kadongan. Dan juga memang kita harus akui orang Batak sangat sulit memberikan apresiasi. Sekali lagi kami katakan orang Batak sangat sulit memberikan apresiasi. Tebuam monokote. Monet to, udah buat dolar, hanggu hami, aham dapat nami. Inilah sisi negatif yang kami dapat tidak mau mensupport temannya sesama orang Batak. Kedua, yang terjadi bukannya memberikan support, tetapi memberikan caci maki, hujatan. Seboto hoda pe tentang adat bula maho. Semar bahasa Indonesia ho. Ini juga tantangan. Yang kosongon itu parpina kamu dan naki iboto debat songoni. Ini juga tantangan. Tapi di akhir Desember 2025, puji Tuhan kami monet. Hampir 10 bulan perjuangan itu kami lalui. Tetapi enggak seperti ya gambaran kita ketika sudah monet akan ada harapan-harapan cerah. Kita juga masih disuruh untuk lebih konsisten, lebih bersabar dan terus berupaya memberikan konten-konten yang terbaik. Jadi buat teman-teman yang belum monet, teruslah berkarya, teruslah konsisten. Seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya, memang kita harus tonton video sampai habis, kemudian kita kasih komentar yang relevan, maka hukum tabur tuai akan berlaku di FB Pro. Siapa yang ramah, dia juga akan diramahin. Siapa yang support, dia akan disupport juga.
siapa yang memberikan komentar yang relevan, dia akan juga dapat apresiasi dan komentar yang relevan juga. Tetap semangat kawan-kawan, kalau hari ini kamu belum monetisasi, yakinlah kegigihanmu, konsistensimu untuk membuat kontenmu lebih bernilai, pasti akan tercapai. Ingat, miliaran jiwa masyarakat dunia. Karena FB Pro itu tembus jangkauan luas kemanapun sepanjang kita terus berusaha memperbaiki dan terus konsisten dengan nice yang ada, dengan semangat dan terus berdoa. Horas Bangsa Batak, semoga apa yang kami sampaikan membuat kita semakin semangat untuk terus berkarya. Horas.